lalu datang kana, maka susunan atau status tadi dirusak. Yang mestinya mubtada maka menjadi isimnya kana. Yang asalnya khobarnya mubtada maka dirusak menjadi khobarnya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ya mujibas sailin. Kemarin kita sudah membahas marfu'atil asma, isim-isim yang dibaca rafa. Salah satunya adalah fa'il, kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, keempat khabar. Dan kebetulan tadi malam kita sudah membahas tentang mubtada dan khabar. Sekarang kita teruskan membahas tentang amil nawasikh. Amil nawasikh itu ada 3. Kana sakdulure, inna sakdulure, ambek donna sakdulure. Apa sih amil nawasikh itu? Nawasikh itu artinya amil itu penyebab nawasikh rusak. Coba saya tanya sama kalian, kana itu pengamalannya apa? Merofakkan isim yang asalnya mubtada dan menasabkan khobar. Artinya sebelum ada kana, kalimat atau jumlah itu susunan mubtada dan khobar. Itu masih orisinilnya, mubtada dan khobar. Lalu datang kana, maka susunan atau status tadi dirusak. Yang mestinya mubtada maka menjadi isimnya kana. Yang asalnya khobarnya mubtada maka dirusak menjadi khobarnya kana. Yang asalnya khobar tadi itu dibaca rofa, gara-gara menjadi khobarnya kana maka dibaca nasab. Nah sekarang kana wa kana tarfa'u ma qad kana mubtadaan. Kana itu merofakkan isim yang tadinya menjadi mubtada, sekarang menjadi isimnya kana. Wa tansibu ma qad kana ba'du wali. Dan kana juga menasabkan pada isim atau kalimat yang setelahnya, yaitu khobarnya tadi loh. Setelahnya mubtada, isim setelahnya mubtada ya khobarnya kana. Paham gak? Gitu loh. Contoh seperti contoh ini, contoh ya, kana zaidun sahibat duwali. Nah, sebelum ada kana ini susunan zaidun, kana zaidun sahibat duwali. Sebelum ada kana ini masih zaidun sahibud duwali. Ini mubtada, zaidun utai zaid iku sahibud duwali. Duduk sahibah tapi sahibud duwali. Karena susunannya masih orisinil apa? Mubtada dan khobar. Nah, setelah kemasukan kana maka ya ini dirusak, makanya dikatakan amil nawasikh. Paham? Dirusak, maka menjadi yang tadinya mubtada sekarang jadi isimnya kana ya, atau fa'ilnya kana. Padha ae isimnya kana atau fa'ilnya kana. Pokoknya ono kalimat opo utawa sopo iku pasti fa'il. Kana ono sopo zaitun zaid, iku fa'il lah, berarti isimnya kana. Terus khabare kana iku, nah itu sahibat duwali, wong kang duweni kedudukan. Nah, untuk kana sendiri itu dipatok waktu mutlak. Waktu mutlak itu berarti bisa pagi, bisa sore,
bisa siang, bisa malam, bisa kapanpun. Paham? Karena zaitun sahibad duali. Zaitun itu orang yang mempunyai kedudukan. Kapan? Ya bisa kapan saja. Paham? Kalau sudah di lurah, esuk ya lurah, awan lurah, sore lurah. Kan ngono sih? Nah, itu. Nah, sekarang Allah ya Rabbi ya Karim, coba terusannya itu. Wa misluha adawatun ulkhiqat amalan biha ka asbakhadul amwali fil khulali wa bata'ad hawadallal adam wa dallal abdu mubtasiman wa sara laisa kiramun nasikas safali. Ya, wa misluha adawatun, yang serupa dengan kana. Maksudnya serupa itu serupa apa nih? Yang serupa dengan kana, ya, ini ada adat-adat. Ngerti adat? Lafat-lafat atau amil-amil podoai. Yang serupa dengan kana ternyata ada, yaitu adawatun, beberapa kalimat ulkhiqat amalan biha, yang mana amil-amil atau lafat-lafat tadi disamakan pengamalannya dengan kana. Paham? Disamakan pengamalannya dengan kana. Yang dimaksud sama pengamalannya yaitu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, salah satu daripada adat atau amil atau lafat yang sama dengan kana di dalam pengamalannya yaitu ada asbaha. Ya, asbaha. Ada lagi apa? Ada lagi bata. Ya, dolla, adha, soro, laisa, amsa. Paham ya? Soro, laisa, amsa. Nah ini harus diingat. Asbaha, dolla, adha, bata, soro, laisa, amsa. Pokoknya kalau di kitab menemukan kalimat ini, maka mau nggak mau kamu harus menyamakan dengan pengamalannya kana. Ya, mau nggak mau. Dan ini tidak berlaku pada fi'il madinya saja, juga pada fi'il mudhari'nya. Asbaha yusbihu isbahan fahuwa musbihun wa dzaka musbahun. Ya. Dan berlakunya itu bukan pada fi'il madi saja. Semua dalam berurutan tasrifan itu semua berlaku, baik madi, mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, amar, nahi, zaman, makan, alat. Paham? Semuanya sama. Pokoknya yang berlaku ini bukan pada fi'il madinya saja, tapi berlaku pada apa? Urutan-urutan tasrif. Harus diingat ya. Wes. Nah, kita sekarang memperinci terhadap status daripada amil nawasikh temannya kana ini. Kira-kira paham? Amil nawasikh itu apa? Amil yang merusak. Amil yang merusak terhadap status mubtada khobar. Ya. Nah, sekarang untuk waktu asbaha, jika ada kalimat kayak seperti ini contohnya, asbaha dzul amwali fil khulali. Asbaha wis isu-isuan sapa dzul amwali wong sing duweni bondo iku fil khulali ing dalam pepaes. Nah, asbaha di sini dikasih patokan waktu subuh. Berarti kalau ada kalimat asbaha zaidun atau apa terserah, oh berarti kejadian ini pagi habis subuh sampai sebelum duha. Itu. Nah, waktu duha mulai jam 6:30 atau jam 8 sampai duhur, sampai menjelang duhur. Nah, sekarang dola juga gitu. Dolal abdu mubtasiman. Nah, ini sama dirusak. Yang dulunya al abdu mubtasimun. Al abdu utai kawula iku mubtasimun wong kang mesem. Ini aslinya, orisinilnya. Tapi gara-gara dimasuki dola temannya kana, maka apa? Merusak tatanan mubtada khobarnya menjadi
yang tadinya mubtada menjadi fa'ilnya dolla. Dolla al abdu muktasiman. Dolla iki manane apa? Nang kene waktu nahar, waktu siang. Paham? Nah manane apa? Dolla wus awan-awanan. Ngono ya kena. No asbaha wus isuan. No dolla wus awan-awanan. Utawa nomano gampang ya. Dolla wus dadi. Paham? Maksudnya wus dadi apa? Ya ketika siang. Paham? Ketika kita membahas ini saat siang. Dolla wus awan-awanan sopo al abdu kawula muktasiman wong sing mesem. Berarti nona kalimat itu loh, orang itu loh tersenyum. Nah kita kan butuh tahu kapan. Tapi kalau sudah kalimat dolla yang dipakai, nggak usah tanya kapan. Berarti sudah tahu artinya, maknanya yaitu ketika siang. Ini harus kamu hafalkan makna ini. Paham ya? Lo kan gak hafal, aku tak ulangan, aku tak takut, ini bingung kan? Paham ya? Harus kamu hafalkan. Lalu sekarang adha sama dengan kana tadi, yaitu merusak susunan mubtada khabar. Aslinya Zaidun musallin, tutup musalliyun, jadi Zaidun musallin. Zaidun utai Zaid iku musallin wong sing salat. Paham ya? Wong sing salat. Nah, Allah ya Rabbi ya Karim iku nek tingkar rafa musallin iku ana yae menggo ya layina lazima musallin. Tapi ketika tingkar nasab yaknya wajib di fathah mali enteng. Begitu dalam tingkar nasab, ini kan dalam tingkar nasab karena khabarnya adha, maka karena ringan jadi musallian. Adha wus waktu duhan kon gawe wis isu-isuan ya gak apa-apa. Maksudnya wis isu-isuan itu apa? Jam sampai sebelum zuhur. Paham? Jadi adha Zaidun musallian. Wis duhan utawa wis waktu duhan sapa Zaidun Zaid musallian iku wong kang salat. Sekarang bata itu artinya nginep. Ya toh, nginep berarti bata ini identik dengan waktu malam. Berarti bata amrun mu'takifan. No. Bata us nginep. Paham? Us wong sewengi-wengi, ngono kene. Us nginep utawa us sewengi-wengi. Nah bahasa Indonesia bermalam. Bermalam. Bata wis nginep utawa wis sewengi-wengi sapa Amrun Umar iku muktakifan wong kang itikaf iku nang ndi? Itikaf nang cak kotel oleh. Hah? Itikaf iku yo nang masjid. Paham enggak? Itikaf iku nang masjid nang nggon sembayang. Itikaf itu oleh ganjaran kon. Dah. Ngari urus sekarang soro. Nah, bata ini waktu bengi ya. Sekarang soro. Soro ini bermakna menjadi atau berubah. Nah, soro Muhammadun aliman. Iki yang sudah dirusak oleh amil nawasih. Saya tanya, sebelum dirusak ya Allah? Hah? Sebelum dirusak Muhammadun alimun, yaitu mubtada dan khabar. Lah setelah dirusak maka khabarnya mubtada tadi menjadi khabarnya dibaca nasab malah jadi soro Muhammadun aliman. Ngono lho, manane apa? Jenenge menjadi. Berarti soro wis dadi. Paham? Soro wis dadi sapa Muhammadun Muhammad iku aliman wong sing alim. Muhammad telah menjadi orang yang alim. Paham? Masa iso gawe contoh Muhammadun soro Muhammadun aliman ngantuk terus ngono. Nek kepengin contoh terbukti soro Muhammadun aliman kon alim. Yang kedua, santri iso anak gak iso rugi. Paham? Sekarang contoh laisa
laisa itu maknanya nafi atau tidak ada. Laisa kiramun nasi kasafali. Ya, laisa kiramun nasi kasafali. Maknanya laisa jenenge nafi. Tidak ada berarti laisa ora ono. Ya. Faile iki. Ya, laisa ora ono sapa kiramun nasi mulya-mulyane menungso khabare laisa. Ya enggak? Iku kasafali kaya wong sing asor. Paham? Enggak mungkin. Tidak ada orang-orang yang mulia itu akan terhina. Itu enggak mungkin. Paham enggak? Gitu loh. Kono ana ilmune. Manggon nang ndi mulia? Setelah dekek nang planet pisan mulia kan. Ngono lho. Dah ya iku contoh ya. Ya laisa kiramun nasi kasafali. Wes. Mari ngono sing terakhir amsa. Amsa iki maknane waktu masak atau waktu sore. Berarti amsa zaidun mujtahidan. Asale zaidun mujtahidun. Paham? Zaidun mujtahidun. Gara-gara ada amsa temannya kana, jadi amsa zaidun mujtahidan. Amsa wusuri-surian. Sopo zaidun zaid iku mujtahidan wong sing jihad. Berarti berangkat perang. Kapan? Loh, kalimat amsa berarti sore budale. Paham? Tapi nang kalimat asbaha zaidun mujtahidan ya berarti beradal isu. Wis iling-ilingan maknane kabeh. Paham ya? Iling-ilingan. Sekarang ini Kana dan teman-temannya yang dengan sendirinya bisa beramal. Paham? Yang dengan sendirinya bisa beramal. Cul-culan. Nah, arek cilik apa? Cul-culan ngadeg dhewe. Ngono kan? Kana asbaha dhalla adkhabata sara laisa amsa. Sendirinya. Nah, ada temannya Kana yang tidak bisa mandiri. Harus dengan bantuan nafi atau masdariyah. Paham? Nafi dan masdariyah. Nah, ini ada berapa? Nah, ini ya. Ini jangan lupa, ini juga amil nawasih teman-temannya Kana, Zala, Bariha, Infaka, Fatiha. Guys, Allah ya Rabbi ya Karim. Sekarang mazalah sama dengan Kana tadi, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Mazalah, bariha, infakka, fatiha, maknanya semuanya istimror, berlangsung. Atau ini loh maksudnya istimror, barihas solihu marzukon. Istimror kan berlangsung, tidak pernah berhenti, berlangsung kan? Berarti ini, bariha, gak akan pernah berhenti. Orang soleh itu dikasih rezeki. Iya enggak? Maksudnya pasti orang soleh itu pasti rezekinya terus, ya kan? Berlangsung, berterusan. Semuanya ini zala, bariha, infakka, fatiha, maknanya itu berterusan atau berlangsung. Mazala zaitun zakiron. Berarti apa maknanya? Mazala ora tau leren, ngene kene. Atau berterusan. Ya, mazala ora tau leren. Berarti ora tau leren itu apa? Berterusan kan? Enggak pernah berhenti. Sopo zaitun zaid iku zakiron wong sing zikir. Sama dengan Kana, yaitu menasabkan khobarnya. Lalu lam yazal ini sama juga. Ada nabinya, lam yazalil fata fiddari, tidak pernah berhenti seorang laki-laki di dalam rumah. Artinya apa? Wong lanang meng gak tau metu nang omahe lho. Lam yazal, mana ngono bariha. Bariha solihu marzukon. Bariha. Napa ya bariha? Wis salah, pokoke manane istimror, berterusan atau berlangsung utawa ora tau leren. Bariha. Ora tau leren. Ya enggak? Sapa as-solihu wong saleh marzukon iku direzekeni. Enggak akan pernah berhenti orang yang soleh itu dikasih rezeki. Ya. Terus lagi infakka. Manfakka bakrun qari'an. Enggak pernah berhenti Zaid itu
membaca. Paham? Wis ngono. Mari ngono Fatihah. Lah Fatihah itu padha wis lah bingung kon manani Fatihah iku apa ya? Wis ta lah pokoke gandolane iki. Berterusan berarti ora tau leren sapa Zaidun Zaid zakiron wong kang zikir. Wis ngono ae, paham? Maknane istimror sore. Istimror itu berterusan. Nah, sekarang yang terakhir adalah dama. Ini beda. Berarti amil nawasih, kana dan akhwatuha, kana dan teman-temannya terbagi menjadi tiga. Iling-ilingan. Yang kelompok satunya sebagian ini bisa mandiri, beramal dengan sendirinya. Yang kelompok kedua nggak bisa beramal kecuali dibarengi dengan nafi, iya enggak? Dan yang terakhir adalah beramal dengan ketambahan tapi masdaria, bukan nafi, tapi masdaria ini tulisannya. Nah, masdaria itu apa sih? Masdaria itu manane selagine. Ya, kamu bisa kurus selagi kamu diet. Loh ya enggak? Kamu akan kurus selagi kamu diet. Ya gitu. Madama al-muallimu qari'an. Iki gak langsung madama contohnya. Isma utawa ansit. Kayak ingin contoh nang ngono. Ansit ya. Ya nang ngono. Ansit rungokno sira. Dengarkan utawa isma dengarkan. Siro, dengarkanlah. Madamal muallimu, selagi langgeng atau berterusan, selagi langgeng atau selagi gurumu, selagi seorang guru iku qari'an sedang membaca, orang yang membaca. Dengarkan selagi gurumu lagi menjelaskan. Paham? Berarti nok nafi maknane ora, nok ma nafi maknane ora, tapi nok ma masdaria maknane selagi. Eling-elingin ya. Dah gitu aja. Dah. Wallahu a'lam bishawab.